wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela dengan NIM 200607501011 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang inovasi manusia dalam administrasi. Dalam materi ini terdapat 5 pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu pengertian inovasi dalam administrasi, yang kedua, inovasi dalam administrasi publik, yang ketiga, inovasi dalam administrasi bisnis, yang keempat, faktor pendukung dan penghambat dalam administrasi publik, serta yang kelima, faktor pendukung dan penghambat dalam administrasi bisnis. Tetapi sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang dari materi yang akan kelompok kami sampaikan. Manusia sebagai suatu anggota masyarakat yang memiliki inovasi yang tinggi tidaklah muncul secara spontanitas dari manusia yang bersangkutan, tetapi melalui suatu proses pembelajaran untuk mencapai kematangan berpikir dan bertindak terhadap stimulus yang senantiasa terjadi dalam kehidupan. Dalam administrasi, inovasi merupakan suatu hal yang penting karena seiring dengan perkembangan zaman, inovasi diperlukan untuk mengembangkan administrasi, baik itu dalam administrasi publik maupun administrasi bisnis. Oleh karena itu, dalam menyikapi suatu inovasi diperlukan pemahaman yang baik. Hal ini dimaksudkan agar inovasi dapat memberikan nilai tambah bagi administrasi itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Mazhar Sauki dengan NIM 200607501110. Saya akan membawakan materi tentang rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian inovasi dalam administrasi. Yang kedua, bagaimana inovasi dalam administrasi publik. Yang ketiga adalah bagaimana inovasi dalam administrasi bisnis. Yang keempat, apa faktor pendukung dan penghambat dalam administrasi publik. Dan yang kelima adalah apa faktor pendukung dan penghambat dalam administrasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembuatan makalah kami yang berjudul Inovasi Manusia dalam Administrasi. Yang pertama, dapat mengetahui pengertian inovasi dalam administrasi. Yang kedua, dapat mengetahui proses inovasi dalam administrasi publik. Yang ketiga, dapat mengetahui proses inovasi dalam administrasi bisnis. Dan yang keempat, dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat inovasi dalam administrasi publik dan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mukminin dengan NIM 200607501020. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian inovasi dalam administrasi. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan, atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan suatu barang atau jasa dan proses sistem yang baru untuk memberikan nilai yang signifikan. Selanjutnya, administrasi merupakan suatu bentuk usaha serta aktivitas yang berhubungan dengan suatu pengaturan kebijakan agar dapat mencapai suatu target atau tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang administrasi, inovasi merupakan bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dan aspek dalam proses administrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya inovasi dalam administrasi adalah perubahan situasi atau suasana proses kerjasama, terutama yang menyangkut bidang pekerjaan yang harus diselesaikan. Proses kerja yang tidak selalu monoton atau membosankan, ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, serta peningkatan mutu profesional sumber daya manusia yang terlibat dalam proses kerjasama. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, saya Nur Anissa Afifah, NIM 200607501012. Di sini saya akan membacakan materi inovasi dalam administrasi publik.
Dalam bidang administrasi publik, inovasi adalah setiap bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek. Administrasi publik mengisyaratkan inovasi kebijakan melalui terciptanya pengetahuan-pengetahuan baru dalam bentuk inovasi pelayanan terhadap kepentingan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafiza Syarifuddin. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas B. Di video ini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis inovasi dalam administrasi publik. Nah, teman-teman, izinkan saya untuk memaparkan materi dari hasil kelompok kami. Yang pertama, ada inovasi proses. Inovasi proses merupakan inovasi yang ditunjuk untuk peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. 2. Inovasi metode. Inovasi metode merupakan inovasi yang ditunjuk dalam sebuah penerapan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, inovasi konseptual. Inovasi konseptual merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut. Dan yang keempat, ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi merupakan inovasi yang ditunjuk untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Kelima, inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi. Keenam, inovasi hubungan, yaitu inovasi yang merupakan bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ketujuh, inovasi pengembangan sumber daya manusia, yaitu inovasi pengembangan sumber daya manusia merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nur Makfirah dengan NIM 20007501017 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas B. Hari ini saya akan menyampaikan tentang inovasi dalam administrasi bisnis. Dalam kaitannya dengan bisnis, inovasi berarti kemajuan dalam pertumbuhan yang akan memicu peningkatan profit. Hal ini terbukti untuk perusahaan Gillette yang sampai saat ini mampu mendapatkan profit yang terus-menerus berkat inovasinya yang berkelanjutan dan disertai dengan budaya inovasi dalam perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Marzuki dengan NIM 2006075010009. Kali ini saya akan mempresentasikan faktor pendukung dalam administrasi publik. Yang pertama, selalu mendukung, menginspirasi, menghargai dan mempercayai bawahan. Yang kedua, netral, peka dan penuh perhatian. Yang ketiga, menjunjung integritas dan kejujuran. Yang keempat, baik dalam pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan pemikiran yang strategis. Yang kelima, kehati-hatian, keberanian dan ketegasan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif dan persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safila Mawada dengan NIM 2006007501014 kelas B. Saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fahri, yaitu faktor penghambat dalam administrasi publik.
Antaranya yaitu 1. Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal. 2. Sangat tergantung kepada high performer bahkan top leader sebagai sumber inovasi. Ketiga, walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya inovasi. Yang keempat, tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi. Yang kelima, lemah dalam kecakapan atau skill untuk mengelola resiko atau mengelola perubahan. 6. Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek. Yang ketujuh, tuntunan penyelenggaraan pelayanan publik versus beban tugas administratif. Yang kedelapan, budaya cari aman, status quo, dan takut mengambil risiko dalam birokrasi masih terlalu ketat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham sebagai pemateri ke-10. Baik, saya akan menyampaikan faktor pendukung inovasi dalam administrasi bisnis. Yang pertama, inovasi harus mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Ada nilai tambah atau value added, sehingga bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Kemudian yang kedua, terdapat unsur efisiensi dan efektivitas dalam satu inovasi. Tanpa faktor efisiensi dan efektivitas, sebuah inovasi tidak akan mempunyai arti atau dampak yang berarti bagi kemajuan perusahaan. Yang ketiga, inovasi harus sejalan dengan misi dan misi perusahaan. Dan yang terakhir, inovasi harus bisa diinovasikan lagi sehingga terjadi inovasi yang berkelanjutan atau continuous improvement hingga perusahaan tumbuh menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dalam administrasi bisnis. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Risiko ini muncul ketika perusahaan hanya memfokuskan kepada sejauh mana inovasi yang ada mampu memberikan tingkat pengembalian sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu faktor internal. Kurangnya dana untuk inovasi. Hal ini umumnya berlaku untuk perusahaan kecil. Inovasi tidak mungkin terjadi secara spontan dan dalam sekejap. Yang ketiga yaitu faktor eksternal. Kurangnya respon konsumen dan banyaknya regulasi pemerintah akan dapat menghambat inovasi dalam melakukan usaha atau bisnis.